있어요 모두 보고 싶었어 이도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Semisal juga kayak berteman dengan penjual parfum, pasti kita akan dipercikan dengan harumnya. Kemudian di sini juga pendirian kokoh. Kita juga harus memiliki pendirian yang kokoh. Semisal aja kita bantah, ayo keluar kide, pasti kayak bilang, pas bisa kita kasih alasan, nggak maaf dia larang sama orang tuaku. Harus kita juga punya pendirian kokoh ketika nanya kita nggak malam sama teman atau keluar. Kemudian perbanyak kegiatan positif. Semisal kita mahasiswa banyak-banyak berorganisasi lah, banyak-banyak kegiatan positif. Kemudian ingat dengan orang tua, mendekatkan diri dengan agama. Dua poin ini merupakan hal penting ketika kita ingin melakukan pergaulan bebas tersebut. Dan supaya kita harus sama-sama menyadarkan diri bahwa pentingnya kita harus mendekatkan diri dengan agama atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan kedua, narkoba. Apa sih itu narkoba? Nah, di sini narkoba atau biasa juga disebut narkoba naksat, singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan-bahan berbahaya dan zat adiktif lainnya adalah bahan zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, kemudian dihirup maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Biasa kalangan remaja itu menggunakan narkoba ini supaya alasannya ingin menghilangkan stres. Itulah mengapa para remaja sekarang di kalangan SMA, SMP maupun mahasiswa menggunakan narkoba karena keadaan stres. Kemudian jenis-jenis narkoba. Jenis-jenis narkoba yaitu heroin atau putau, sabu-sabu, ekstasi. Ekstasi ini adalah macam-macam narkoba yang umum digunakan untuk efek halusinasi dengan semangat berlebihan. Jadi inilah teman-teman dapat lihat gambaran jenis-jenis narkoba, yaitu ganja, sabu, ekstasi, triklona, alprazolam, dan lainnya. Baik, penanggulangan narkoba mengadakan kampanye atau seminar anti narkoba, melakukan pendekatan atau edukatif, yaitu memadukan antara pihak keluarga, kampus, dan masyarakat sebagai pusat pendidikan anak. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Narkoba yang terbagi bahaya umum, merusak otak dan sistem tubuh. Adanya perubahan perilaku, terjadinya perubahan fisik, mengalami perubahan penampilan. Kedua, bahaya buat untuk wanita ketika mengonsumsi narkoba tersebut, yaitu mengganggu siklus menstruasi, peranakan atau rahim menjadi kering, alat reproduksi terganggu. Jadi saya mengajak para teman-teman sekalian, lakukanlah yang kita bisa lakukan di masa kini dengan sebaik-baiknya, karena mungkin kesempatan tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Jangan sampai menyesal. Sekian dari saya, pemateri. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kita. Langsung saja saya akan membuka sesi tanya jawab. Baik, kepada para audiens yang ingin bertanya, diharapkan untuk menyebutkan namanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Feni Alvita dari Prodi S1 Kebidanan. Ingin bertanya mengenai kenakalan remaja. Nah, bagaimana orang tua atau seorang orang tua ini bagaimana yang dilakukan orang tua agar mencegah anaknya terlibat dalam kenakalan remaja? Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator.
Perkenalkan, nama saya Aspira dari Prodi S1 Kebidanan. Kan tadi Anda menyuluhkan materi tentang kenalan remaja. Jadi saya ingin bertanya bahwa apakah ada hubungan kenakalan remaja dengan pergaulan bebas? Baik, ada lagi? Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, kan sini membahas mengenai tentang kenakalan remaja atau banyak remaja yang melakukan muka begitu. Nah, bagaimana ini orang tua, apa yang harus dilakukan orang tua agar mencegah anaknya itu terlibat dalam kenakalan remaja saat ini? Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Perkenalkan, saya Raudatul Jannah, perwakilan dari Prodi S1 Kebidanan. Jadi saya ingin bertanya kepada pemateri mengenai bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengaruh kenakalan remaja di masa sekarang. Sekian. Baik, terima kasih kepada penanya. Jawaban akan dijelaskan kepada pemateri. Baik, untuk pertanyaan saudari Penny yang dimana yaitu apa yang harus dilakukan orang tua untuk mencegah anaknya terlibat dalam kenakalan remaja tersebut, yaitu dimana peran orang tua juga harus menjadi sebagai teladan sikapnya dan ucapan pada anaknya, kemudian memberikan motivasi kepada anak. Ketika anak punya masalah, jangan digertak atau dibentak, tapi berikanlah motivasi yang mendukung, motivasi yang positif kepada anak tersebut, supaya anak itu bisa mendengarkan dan bisa kita menjadi berwibawa lah, ya, misalnya dengarkan apa yang kita katakan, supaya anak itu bisa luluh hatinya, apa yang mau dikatakan bisa terima juga. Kemudian di sini juga orang tua juga harus memberikan arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul, dan maksudnya berikan arahan kepada itu anak tersebut, dan tanya arahannya bilang di komunitas ini mau bergabung harus yang hal-hal yang positif. Mungkin itu dari saya untuk ini pertanyaan dari Penny. Kemudian pertanyaan dari saudari Tira yang dimana apakah ada hubungannya antara pergaulan bebas dengan kenakalan remaja? Iya, sangat banyak sekali dominannya, dimana pergaulan bebas itu sering dikaitkan dengan kenakalan remaja. Di sini berlaku pergaulan bebas sering tidak terkontrol dan bisa menjerumuskan anak ke berbagai hal yang negatif, seperti tadi yang saya sampaikan, hal yang negatif itu seks bebas dan narkoba. Baik, untuk itu saya langsung menjawab juga pertanyaan saudari Diana, yang dimana bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengaruh kenakalan remaja. Upaya kita yang pertama, jalin hubungan dengan anak yang baik. Lakukanlah hal-hal yang positif, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian juga harus sibuk dengan hal-hal yang positif berkait berorganisasi. Kemudian arahkan teman dan harus juga memilah teman yang baik di lingkungan yang baik. Karena dari teman juga itu 90% pergaulan kenakalan anak itu di lingkungannya, dan 20% pengaruh dari orang tuanya. Mungkin dari saya, apabila ada yang ingin bertanya lagi, silahkan saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Saya rasa jika tidak ada yang ingin bertanya, baik, itulah penyuluhan dari kami. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk hadir berpenyuluhan kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
you.